وأصدق القائلين والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك هو الفوز العظيم. وقال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء الآية. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفعهم للناس. وقال من عرف نفسه عرف ربه. Hadirin hadirat rahimakumullah, terutama guru kita semua, Abah Sohibu Mahad Al-Muniriyah, juga semua guru-guru dari berbagai daerah. Mudah-mudahan dengan turunnya hujan ini kita dapat keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, sebenarnya ini sudah cukup tadi apa yang disampaikan Abah tadi, sangat cukup sekali. Jadi kalau ditambahkan ya jadinya berlebihan. Sesuatu kalau lebih kelebihan itu tidak baik dan tidak enak, benar enggak? Sesuatu kalau kelebihan itu tidak baik, tidak enak. Mau contohnya apa? Udah cari sendiri contohnya, Bang. Iya. Yalah, karena ada cukup, dan tentu pada malam ini sebenarnya juga udah yang kedua kali itu. Tanggal berapa udah mauludan, sekarang mauludan lagi gitu. Jadi sekedar menambahkan, bukan penambahan dengan tambahan yang sebenarnya, tapi sekedar takrir dari apa yang disampaikan tausiahkan oleh Abah. Yaitu pertama, kalau bednya tadi yang dibacakan apal semua enggak itu? Idil fatah hasbati qadihi rufi wa kullu malam yataqid lam yantafi wa khabarul maksur qaddim al-bada kama lana illa tiba'u ahmada. Terus apa lagi? Warahbatun fil khairi khairun, banyak. Alah, kita tadi itu ibaratnya kepalanya lah, supaya lebih sempurna itu kita dikasih kalau kepala tanpa badan, tanpa ekor, kira-kira pantas enggak kira-kira? Kalau monyet nggak pantas ya. Kalau kita malahan ada ekornya, pantas enggak? Kita mencoba untuk yang tadi disampaikan Abah itu satu bed saja, yaitu kama qala Al-Imam Muhammad bin Abdullah bin Malik dalam alfiyahnya, wa ulqatun hasilatun bitabi'i ka ulqatin bin nafsil ismil waqi'i. Wa ulqatun hasilatun bitabi'i ka ulqatin bin nafsil ismil waqi'i. Ulqah, apa ulqah? Ulqah ayat domir. Hasilah bitabi, yang dihasilkan dari tabi itu ka'ulqah binafsil ismi, seperti apa ulqah
yang dalam diri isim itu sendiri. Lah, tadi ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arafa nafsah arafa rabbah. Kita harus tahu siapa diri kita. Ambil dari sejarah tadi ayat was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor. Orang-orang mukmin terdahulu yang masuk Islam awal dari muhajir dan ansor. Lah kita di sini ada muhajir, ada ansor, mudah-mudahan itu. Kalau muhajir berarti pendatang. Kalau ansor berarti pribumi. Ini ada muhajir wal ansor. Walladzina taba'uhum bi ihsan. Dan orang-orang yang mengikuti mereka, itu muhajir dan ansor. Cuma ada syarat, itu tuh bi ihsan. Kalau syarat itu diterapkan oleh kita, yaitu ihsan, maka radhiyallahu anhum wa radu anhu. Kita diridhoi oleh Allah dan Allah pun meridhoi kita. Wa adda lahum jannatun tajri, dan Allah akan menjanjikan kepada semuanya itu surga. Dan surga adalah dzalikal fawzul adzim. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita masuk pada ayat, salah satu daripada ayat tadi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kunci daripada ayat walladzina taba'uhum bi ihsan, kita nyata bahwa kalau kita lihat sejarah dari Nabi, kita generasi keberapa itu? Ada yang pernah ngitung nggak? Dari Nabi itu generasi yang keberapa? Sahabat, terus tabi'in, terus tabi'ut tabi'in, terus tabi'ut tabi'in, terus tabi'ut tabi'in, terus. Lah kitanya itu siapa itu? Coba hitung kira-kira. Kalau satu generasi umpamanya 100 tahun, berarti udah 140. Berarti kita tabi'u sampai 15. Itu paling sedikit gitu. Tapi kita tuh generasi seperti itu. Lah, cuma untuk kita bisa sampai kepada yang dua di atas, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga minal muhajirin wal ansor, itu kita mah ada syarat bi ihsan. Kalau sahabat tidak ada syarat bi ihsan. Selama iman kepada Nabi, jadi musi'uhum wa muhsinuhum itu jaminan masuk surga itu para sahabat. Umpamanya ada yang musik, ada yang jelek, apalagi muhsinuhum yang baik-baiknya, itu jaminan masuk surga kalau sahabat. Tidak ada syarat ihsan. Tapi kita tabi'in yang pertama saja itu bisa masuk, itu harus syarat ihsan. Tabi'in yang kedua harus syarat ihsan. Lah kita tabi'in yang keberapa itu? Yang ke-15an. Itu harus ada syarat ihsan, baru kita terkumpul dalam janji Allah, a'addalahum jannatun tajri min tahtihal. Juga kita dapat radhiyallahu anhum wa radu anhu. Juga kita akan menemukan dzalikal fawzul adzim. Lah ihsan itu sendiri apa? Ihsan banyak tafsiran para ulama. Ihsan artinya jangan sekali-kali kita itu menjelekkan orang yang keislamannya telah mendahului kita.
Jangan sekali-kali. Orang yang telah mendahului kita keislamannya harus kita selalu berbuat baik dengan mendoakan, menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Itu baru kita akan dimasukkan ke golongan yang di atas. Apalagi seorang kiai yang telah mendahului kita keislamannya itu, apalagi seorang ustadz, apalagi seorang tokoh agama. Kalau dijelekan berarti kita tidak memenuhi syarat, yaitu ihsan. Naudzubillah. Lah, kita di sini itu ada yang telah mendahului kita keislamannya. Kita harus benar-benar mengikuti, selalu ihsan kepada beliau. Jangan sampai ada pikiran kita ada pikiran jelek, sebab itu menjadikan kita su'ul khotimah. Naudzubillah. Pokoknya siapapun yang telah mendahului keislamannya kita, itu harus kita berbuat ihsan, sebab syarat untuk kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan syarat untuk kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, ihsan ada yang menafsiri artinya mengikuti etikad para sahabat Muhajir Ansor, juga mengikuti af'alnya, juga mengikuti akwalnya. Itu adalah ihsan. Berarti kita harus berakhlak seperti akhlak Rasul, berakhlak seperti akhlak Muhajirin wal Ansor. Tidak seperti itu, kita tidak mendapatkan dua, yaitu ridho Allah dan surga Allah. Nah, semuanya itu tadi apa yang dikatakan oleh Abah itu dikumpulkan dalam bait wa ulqatun hasilatun bitabi'i ka ulqatin bin nafsil ismil waqi'i. Kita ulqah adalah domir. Semua manusia itu punya domir, yaitu domir adalah hati. Makanya ada bahasa malam ya'rif maji'ad domir falaysa lahu domir. Kalau tidak mengetahui kembali ini kembalinya mana ini domir ini, maka falaysa lahu domir, dia tidak punya hati. Lah, ulqah adalah domir hati. Hati itu harus terkait dengan seseorang, yang seseorang itu terkait kepada atasnya sampai ke sahabat tabi'in, sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah saya meyakini yang terkait itu ada di depan kita semua. Gitu. Amin. Kita tanamkan ulqah, mahabbah, ittiba yang sebenar-benarnya. Kita ulqah umpamanya kepada Abah, ada domir dengan mahabbah, ittiba. Lalu bagaimana dengan Nabi, dengan Allah? Tadi jawabannya ka'ulqatin bin nafsil ismil waqi'i, sama persis. Kita mahabbah kepada guru kita, mahabbah kepada Rasul, juga mahabbah kepada Allah. Kita ittiba kepada guru kita, berarti ittiba kepada Rasul, juga ittiba kepada Allah. Ka'ulqatin bin nafsil ismil waqi. Enak kita untuk mendapatkan janji Allah yang berupa dapat ridhonya dan juga mendapatkan surganya. Tidak perlu kita kembali ke Quran dan hadis. Mana lewat jalannya kita kembali ke Quran hadis itu? Harus ada jalan. Kita kembali itu kitanya nyampe dari mana? Nah, sedangkan kita itu udah tabi yang keseberapanya. Lah, dikasih mudah oleh Allah dengan ayat tadi, walladzina taba'uhum bi ihsan. Itu kuncinya, kita ihsan, berbuat baik. Jangan pernah ada hati ini merasa apa? Tidak baik kepada orang yang kita ikuti. Itu membuat kita jadi bumerang, bahkan membuat kita su'ul khatimah. Naudzubillah min dzalik.
Udah lama ini tuh. Tadi kalau pokoknya jangan melebihi abah. Kalau melebihi abah berarti ya kurang adab nanti. Ada kurang ajar. Hadirin rahimakumullah. Jadi kita mesti tahu diri kita. Siapa kita adalah tabi'ut tabi'in yang kesekian kali. Dan ternyata kita dipermudah oleh Allah lewat Rasul, yaitu dengan ayatnya tadi. Lebih dikuatkan dengan Alfiyah ibnu Malik, wa ulqatun hasilatun bitabi'i ka ulqatin bin nafsil ismil waqi'i. Jadi tadi ini acaranya acara milad ya. Acara milad pemburu berkah. Berarti kalau milad yang keberapanya ini, ketuanya mana? 3, salah. Oh, yang ketiga. Alhamdulillah. Kalau sebab ini menunjukkan bentuk daripada apa yang dikatakan oleh Asy-Syaikh Mustafa Al-Ghalayan. Itu ada bab ikhlas di sana itu. Betapa banyak menjamur yang namanya organisasi, yang namanya banyak lah gitu. Kumpulan, tapi semuanya cuma seumur jagung saja. Itu karena tidak ada ruh, tidak ada ruhnya. Dan ternyata ruhnya menurut Syekh Mustafa Al-Ghalayan adalah ikhlas. Adalah ikhlas itu ruhnya. Dan ini sampai bertahan 3 tahun, mudah-mudahan bertahan sampai hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sampai datang Imam Mahdi ikut gabung JPB dari Pegadaian Subang. Sebab itu sudah zaman akhir. Dan itu dasarnya bagaimana ini menunjukkan bentuk keikhlasan pembentukan JPP itu sendiri. Karena yakin sesuatu yang terbentuk tanpa didasari keikhlasan itu tidak akan bertahan lama. Dan mudah-mudahan keikhlasan ini selalu dipupuk. Terutama jangan sampai lepas dari keterkaitan siapa itu? Ka'ul qatun hasilatun bitabi'i wal qatin binafsil ismil waqi. Selama selalu terkait, maka itu akan selalu kuat. Dan itu mata rantainya itu sampai kepada Rasulullah, sampai kepada malaikat Jibril, dan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Jangan lama-lama lah ngaji. Tadi udah sempurna. Cuma sekedar itu saja yang bisa sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Terutama sekali kita mesti tahu diri kita. Dan kita jangan sampai lupa bahwa kita itu adalah tabi'in yang keseberapa. Dan itu kita bisa dikatakan tabi yang sebenarnya bila mana kita memegang ihsan. Artinya ihsan, jangan sekali-kali kita melakukan kejelekan terhadap sang pendahulu kita. Jangan kita sekali-kali menentang kepada sang pendahulu kita, apalagi itu seorang guru. Sahabat Abu Bakar pun itu beliau mengatakan pada khutbah perdananya beliau jadi khalifah, innama ana muttabi walastu bimubtadi. Innama ana muttabi walastu bimubtadi. Saya itu hanya sekedar pengikut apa yang dijalankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walastu bimubtadi. Saya tidak akan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah kita itu sahabat Abu Bakar. Khutbah pertamanya waktu beliau jadi khalifah itu seperti itu, apalagi kita. Maka kita juga nahnu muttabi'un walasna bimubtadi'un.
Kita harus kita pegang bahwa kita semua adalah pengikut. Jangan sampai kita itu apa? Berseberangan dengan sang pendahulu-pendahulu kita, naudzubillah min dzalik. Ya akhirnya kita akan terputus dengan mata rantai itu sendiri, dan kita tidak akan pernah mendapatkan ridha Allah, dan tidak apalagi mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dengan milad JPP ini, mudah-mudahan BPP tambah jaya, mudah-mudahan tambah kuat, dan juga keikhlasannya akan lebih berkembang lagi, dan mudah-mudahan selalu mengikuti sang pendahulu-pendahulunya, tidak pernah memutuskan dengan mata rantainya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya mohon maaf segala kekurangan, kekhilafan dan kesalahan. Walahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir, ahsanal jaza atas segala apa yang telah diberikan yang sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah berbagai tausiah yang telah kita terima